persiapkan hatimu, jangan banyak main-main. Mari kita fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian berkata, sungguh besar pengorbanan. salah.
Tante Sandra yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus lewat ibadah sekolah minggu online ini. Mari Roh Kudus urapi adik-adik sekolah minggu yang ada Tuhan. Urapi kami guru-guru yang ada juga Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bapa kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu itu boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini adik-adik kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian berkata, hati-hati gunakan tanganmu. Seluruh tubuh kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita ganti puji-pujian kita angkat pujian Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akan dapat putar-putar lalu diam. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akan jatuh putar-putar lalu duduk. Pada semangat semua kan? Nah, adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian berkata kekuatan di hidup.
Bapa. Engkau pakai Tuhan guru sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti Bapa, dapat kami pahami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam, urapi kami Bapa, berkati kami Tuhan dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan. Ayo semuanya, Alkitabnya dibuka di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11. Udah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana tepat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan bercerita tentang sukacita menyambut Tuhan. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus mampir atau singgah di sebuah kota. Nama kota itu adalah Betfage. Di kota itu, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi mengambil seekor keledai yang tertambat. Lalu pergilah kedua murid Tuhan Yesus itu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka mengambil keledai yang tertambat dan membawanya kepada Tuhan Yesus, mereka mengalaskannya dengan pakaian. Lalu Tuhan Yesus naik ke keledai itu dan duduk di atas keledai itu. Nah, adik-adik juga pasti tahu bahwa selama perjalanan pelayanannya Tuhan Yesus selalu berjalan kaki. Maka Tuhan Yesus tidak mempunyai seekor keledai. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil seekor keledai hanya dengan bermodalkan kata Tuhan memerlukannya. Di sini kita diajarkan bahwa bila kita mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, kita akan selalu disediakan Tuhan segala keperluan kita. Dan ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya memasuki kota Yerusalem, banyak orang menyambut Tuhan Yesus dengan sangat sukacita. Cara Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem sama seperti seorang raja yang memasuki suatu daerah. Namun yang
dilakukan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Raja Dunia. Raja Dunia menggunakan kuda dan diikuti oleh para pasukan tentaranya. Tetapi Tuhan Yesus naik mengendarai keledai dan diikuti oleh muridnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Di sini kita diberitahu bahwa pertolongan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan berbeda dengan cara dunia, karena Tuhan Yesus mempunyai caranya sendiri. Seperti di Alkitab, di dalam Yesaya 5 ayat 8 berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah adik-adik, kita juga tadi mengetahui ya bahwa orang-orang pada menghamparkan pakaiannya di jalan, dan ada pula yang memotong ranting-ranting pohon. Di sini kita diajarkan bahwa apapun yang ada pada kita dapat kita pakai untuk menyambut Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu menunggu esok atau nanti. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita melewatkannya. Dan juga tadi adik-adik, para orang-orang itu bersorak Hosana. Hosana berarti mempunyai arti permohonan atau doa permohonan kepada Tuhan. Dan di sini juga kita diajarkan bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun pertolongannya bisa melalui orang tua kita, saudara kita, atau orang lain. Tetapi yang pasti pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi orang banyak menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan sangat sukacita. Ada yang tahu nggak kenapa seperti itu? Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita karena mereka yakin Tuhan Yesus adalah juru selamat yang akan menolong dan menyelamatkan mereka. Dan adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem menggunakan keledai? Keledai adalah lambang dari perdamaian. Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia dan mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Lalu, apakah kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita? Apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang membawa damai? Pasti adik-adik semuanya mau dong. Kakak juga mau. Nah, caranya yaitu adik-adik harus rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun sekarang ibadah sekolah minggu kita online, tapi adik-adik harus tetap rajin beribadah sekolah minggu dan harus semangat penuh sukacita dalam menyembah Tuhan dan juga berdoa serta membaca Alkitab. Dan juga adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang rajin, baik, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Karena dari situ kita bisa memberi contoh yang baik kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk kedua orang tua kita, kakak-kakak kita, adik, saudara kita, dan orang-orang yang kita sayangi dan kasihi, sehingga mereka semua sehat selalu. Dengan begitu, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Nah adik-adik, jadi jangan lupa untuk selalu berdoa. Sampai sini firman Tuhan kali ini. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Bapak
Tuhan di surga, terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati juga anak-anak sekolah minggu ini Bapa, berikan mereka akal budi mata di surga Tuhan, dan bisa mereka mengikuti pelajaran yang guru-gurunya Tuhan Yesus, dan juga berkatilah kedua orang tuanya dalam pekerjaannya Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan, kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami